prinsipnya memang, tapi kan memang kisah itu ada ya Mbak ya, Rasulullah sering menangisi umatnya itu kan. Tidak pernah. Oh, enggak pernah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah umat itu apa enggak nangisi umatnya Mbak. Nah makanya saya bilang tadi dia ditegur oleh Allah. Umatmu itu urusanku. Makanya dalam Al-Quran untuk masa datang, kiamat atau apapun, alam kubur itu menggunakan fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Hidup kita tatap ke depan, yang lalu sudah berlalu, menuju Allah ke depan. Takdir yang sudah berlalu lupakan, nggak akan terulang. Hidupmu untuk menghadap. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Roni. Ini yang ditanyakan gini Wano, sebenarnya posisi iblis ya dengan Muhammad itu kawan apa lawan gitu loh. Kalau lawan, kenapa iblis membocorkan strateginya untuk menggoda umat manusia pada Muhammad gitu. Tapi kemudian jika kawan, kenapa mereka posisinya justru berlawanan? Nah ini kan paradoks. Kalau emang benar-benar lawan, Nabi Muhammad kok bisa memanggil iblis dan mau menghadap kepada ibaratnya rajanya manusia dan lain sebagainya. Nah itu melihat konteks perdamaiannya di mana kira-kira Mbak Anong? Kalau antara iblis dengan Rasulullah itu pada posisi masing-masing. Iblis pun dia mengatakan teorinya untuk menggoda manusia, tapi sejatinya iblis itu tidak yang di hadapan kita berupa gondoruwo atau apapun. Di dalam diri kita itu ada dulur papat pancer. Di situ ada yang namanya nafsu amarah, nafsu lawama itu jelek. Tapi di sisi lain ada nafsu sufia dan nafsul mutmainnah. Jadi ya memang antara baik, antara ingkar dengan Allah dan mengajak ke Allah itu selalu berperang dalam diri kita. Iblis itu dalam diri kita. Kuncinya kita kembalikan ke pancar diri kita pribadi. Apa? Hati kita. Jujurlah, jujur. Kuncinya itu pada pancar diri kita. Jujurnya hidup kita untuk ke Allah apa selain Allah. Rasulullah dan iblis itu pada diri kita. Kita bisa menanyai hati kita, ini ingkar atau iman. Makanya makrifat adalah orang yang selalu memandang hatinya dan menanyai hatinya, menanyai gerak-gerik raganya. Ini saya ini menuju Allah atau kafir. Panjernya tetap diri kita pribadi. Yang menentukan keselamatan kita tetap diri kita sendiri. Rasulullah bersemayam dalam diri kita berupa apa? Al-Quran, wahyunya Rasulullah. Al-Quran jadikan sifat kita, kelakuan kita menuju Allah. Iblis pun masuk pada diri kita, kekufuran. Jujur di dalam melakukan apapun, aktivitas apapun, sesungguhnya kita bisa kembali ke pancar kita, diri kita pribadi. Jujurlah, kejujuran itu hati kita. Makanya di situ ada syahadat. Tembuslah syahadatmu.
Maksudnya tembus syahadat itu bagaimana? Nah, Kalau orang yang hanya syahadat di lisan, hanya bersaksi pada Allah, tidak menyerahkan hidupnya pada Allah, itu belum tembus. Misalnya sudah tahu ini untuk menuju Allah, tapi di hatinya palsu untuk menghadap manusia, itulah orang munafik. Jujur, sekarang pun bisa ditanyai, saya dalam posisi ini dipuja oleh sebanyak manusia, ini bangga ke manusianya apa? Ini loh dari Allah. Kalau masih untuk menghadap manusia, berarti dia munafik dengan syahadatnya. Islamnya Islam turunan, baliknya balik kelamin, belum balik iman. Kalau istilah Sunan Kalijogo masih berupa masku mambang, belum mijil, belum lahir imannya. Jadi menuju Allah hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau saya murni ke Allah, akan kehilangan jamaah saya. Kalau saya murni, akan hilang sandang pangan saya. Hidupnya diserahkan pada ilmunya, tidak pada Allah. Itu orang yang belum tembus syahadatnya, syahadat palsu. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu diangkat sebagai Rasulullah setelah menerima wahyu usia 40. Jadi kelakuannya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran penuntun hidupnya dan Rasulullah melakukannya. Kalau memang dia berbicara hanya Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, kalau tidak melakukan Al-Quran, membuat karangan sendiri dari otaknya, berarti dia tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya, tapi otaknya yang sebagai Rasulnya. Amalnya, ilmunya yang menjadi Rasul, bukan Rasulullah. Bukan Muhammad yang menjadi Rasulullah. Itulah orang yang tidak tembus syahadatnya. Ingkar dengan syahadat, tidak tahu syahadat. Mempersulit orang yang menuju Allah. Itu yang saya pahami. Berarti kita tidak perlu kemudian berpikir keras untuk membedakan ini kira-kira Rasulullah dan iblis itu kawan atau lawan. Yang penting adalah bagaimana praktik kita di dalam berketuhanan itu lebih dominan mutmainah atau amarah. Gitu ya Bang. Iya. Amarah itu banyak orang yang nggak terima dengan rezeki dari Allah, akhirnya timbul emosi, kok gini ya Allah. Itu pun nafsu amar, berarti dia dikendalikan iblis dalam dirinya. Apabila ada orang usaha di sampingnya kok lebih sukses dari dirinya, ingin menghancurkan, ingin merusak, itu berarti nafsu lawama. Ingin merusak yang lain, berarti dia bersekutu dengan iblis, hatinya, hidupnya. Kalau mutmainah, tenang, memang rezekinya situ begini. Jadi bersaing itu bersaing sehat. Kalau saya tidak laku, berarti masakannya lebih enak masakan dia, ya berusahalah. Entah dengan promo atau apa, kan bisa. Mengapa harus merusak orang lain? Berarti dia masuk ke jurangnya iblis. Kan itu kembali ke panjernya, dirinya sendiri. Iya. Mbah, sosok yang menjadi panutan seluruh umat muslim di dunia itu kan tetap Rasulullah SAW, ya. Iya. Saya ingin mendengar sebuah kisah ya barangkali, apakah memang benar Rasulullah itu sering menangis karena rindu dan khawatir pada umat akhir zaman itu? Itu tidak pernah. Bahkan Rasulullah di waktu akan wafat masih memikirkan ummati, itu pun ditegur oleh Allah.
Maksudnya ditegur gimana? Tugasmu sebagai Rasul sudah berakhir. Umatmu itu urusanku. Mengapa kamu pikirkan? Umatmu yang akan datang itu urusanku pasti. Makanya dalam Al-Quran ada atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Sesudah kerasulan nggak ada, Rasulullah Rasul yang terakhir, Allah mengutus seseorang yaitu ulil amri minkum, orang yang mewarisi kelakuan Rasulullah dan melakukan Al-Quran sepenuh hati dan mengajak bertablek untuk menyembah Allah dan bertanggung jawab dengan keselamatan akhirat yang diajaknya. Itulah ulil amri minkum. Di situ minkum yang kita percaya bisa membimbing iman kita itu siapa? Yang pas untuk ulil amri itu siapa? Tanyai hatimu. Kalau saya mencari ulil amri waktu dulu, saya tanyai orang yang saya ikuti. Apa Anda benar-benar membimbing saya ke Allah? Apa Anda bertanggung jawab dengan keselamatan saya apabila saya mengikuti Anda? Dia, demi Allah, saya bertanggung jawab asal mengikuti yang saya bimbing. Baru itu saya ikuti. Saya petualang berkali-kali mencari guru-guru untuk menuju ke Allah, pembimbing, mursyid saya datangi. Tapi begitu sumpah demi Allah, apa yang nanti saya ikuti dari Anda bertanggung jawab untuk keselamatan saya dan keluarga saya ke hadirat Allah. Tolong, sumpah demi Allah, kalau memang tidak ada tanggung jawab, demi Allah 7 turunan dilaknat oleh Allah. Berani, tidak berani, tidak saya ikuti. Jadi prinsipnya memang, tapi kan memang kisah itu ada ya Mbak ya, Rasulullah sering menangisi umatnya itu kan? Tidak pernah. Oh, enggak pernah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah menangis ke Allah. Orang iman tidak pernah umati itu apa enggak nangisi umatnya Mbak? Nah makanya saya bilang tadi dia ditegur oleh Allah. Umatmu itu urusanku. Makanya dalam Al-Quran untuk masa datang, kiamat atau apapun, alam kubur itu menggunakan fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Hidup kita tatap ke depan, yang lalu sudah berlalu, menuju Allah ke depan. Takdir yang sudah berlalu lupakan, nggak akan terulang. Hidupmu untuk menghadap Allah, itulah mudhari' akan datang. Keselamatanmu ditentukan hari ini. Hal itu hari ini, inilah yang menentukan keselamatanmu untuk mudhari'mu akan datangmu. Jadi serahkan hidupmu. Dikala kita belum melakukan takdir, begitu diberi sadar, ya Allah, niat hidupku untuk menjalani takdirmu, ridho ya Allah. Kita kerja keras, hasil kembalikan ke Allah. Inilah penyerahan syahadat kita. Makanya saya menjamin untuk orang-orang yang mengikuti saya, kalau memang 24 jam hatinya, hidupnya diserahkan ke Allah, yakin sewaktu-waktu dia mati syahid. Kemudian ini Mbak, apa tuh namanya, surga itu kan dibayangkan sangat materialistis. Bahkan ada sebuah kisah, jika kisah lah barangkali, orang itu bisa berhubungan seks tanpa batas. Tanggapannya Mbak Nur bagaimana? Surga itu kan hadiah dari Allah. Makanya orang yang mati dalam keadaan Islam atau selamat, makanya saya bilang Islam itu hasil sifat orang yang selamat, percaya dan mempercayakan hidupnya pada Allah. Dikala kita kembali ke Allah, disambut oleh Allah dengan senyuman. Kalau dalam surat Yasin dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, itulah sambutan Allah untuk orang-orang yang mati membawa iman. Dan di atasnya itu ada ayat hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Memang sudah bebas melakukan apapun dalam surga, sudah enggak ada dosa. Kita akan disambut oleh Allah dengan luar biasa. Makanya dalam hidup ini ada kehidupan masa datang yang lebih kekal,
Hidup di dunia inilah yang menentukan kebahagiaan kita. Kalau di dunia ini hanya menuruti nafsu, nafsu amarah dan nafsu lawamah, apapun keinginannya dihabiskan kenikmatannya di dunia, itu orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia, tidak memandang yang kekal itu di akhirat. Kita akan disambut salamnya Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamku untuk orang-orang yang menuju Allah selama hidupnya. Wamtazu, bahagialah ayyuhal mujrim, hai orang-orang yang mujrimin. Itu kalau dimaknani pahala, bukan pahala orang yang menuju aku, orang yang bersih menuju aku, disambut oleh senyuman Allah. Kalau memang masuk surga, ya nikmati, itulah kehidupanmu yang sejati. Kamu merasakan nikmatnya hidup di surga, mau apapun, nggak ada batasan. Tapi kita di dunia ini loh yang ada batasan. Kalau sudah bebas, nggak ada batasan, nikmati. Berarti kalau dibilang seks tanpa batas itu kan materialistis banget, kita membayangkan surga. Nah, yang benar itu bagaimana? Masa surga ya sematerialistis itu kira-kira? Ya memang namanya juga kenikmatan, sudah nggak ada aturan. Kalau terserah penilaian kita, mau materialistis mau apapun, ya seenaknya kita. Dan di surga pun nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa bosan, selalu timbul rasa. Misalnya kalau di dunia kita hobi makan soto, kita hobi apapun, pasti ada bosannya. Nah, kalau di surga itu ya selalu baru terus hidupnya, seperti tidak pernah merasakan. Kalau saat ini kita makan soto, nanti makan soto seakan-akan kita tidak pernah makan soto. Jadi selalu merasakan kenikmatan, nikmat abadi, tidak ada rasa bosan. Kalau dikatakan materialis ya silahkan, memang itu kalau teori dunia. Kalau kehidupan di sana ya beda lagi. Itulah jazaan sebagai balasan Allah untuk orang-orang yang beriman. Iya, iya, iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi begini, Mbah Nur. Di dalam sebuah ayat Allah kan berfirman bahwa Allah itu menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Tapi di ayat lain secara terang-terangan Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi selama 8 hari. Pertanyaan saya, yang benar itu kira-kira yang mana, Mbah Nur? Itu kalau dipikir secara otak nggak mampu menjangkau itu. Nggak mampu. Memang ada ayatnya, memang ada ayatnya. Itu hanya kita kembalikan. Allah menciptakan jagat raya hanya 6 hari dan 8 hari, itu tidak perlu diperdebatkan harinya. Alangkah hebatnya Allah menciptakan alam semesta hanya hitungan hari. Itu kembalikan. Ternyata yang maha perkasa, maha kuasa memang Allah. Ilmu manusia hanya tidak ada setetes air di lautan. Bukan kita angan-angan kecepatannya, tapi kekuasaannya memang kepada diri kita. Manusia tidak ada yang bisa membandingi Allah. Jangan tempati haknya Allah. Kalau saya nggak berani menempati haknya Allah. Allah yang maha kuasa. Saya kembalikan ke diri saya. Kekuasaan, kekuatan apapun yang memberikan keberuntungan dan kecelakaan hanya Allah. Iya. Kalau hanya dihitung-hitung, Allah menciptakan
ini 6 hari 8 hari nggak ada habisnya, tapi kembalikan, itulah kekuatan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan makhluknya. Ya, tapi pada prinsipnya orang itu sebenarnya bisa ya Mbak ya, manunggal dan nyawiji pada Allah selain dari Islam aja bisa ya. Kalau menurut versi saya, ini versi saya, manunggaling kawula Gusti itu nggak bisa. Kalau orang menjawab, menerjemahkan manunggaling kawula Gusti itu ya gini, maaf, dalam bahasa sangat sakral. Dalam bahasa itu sangat sakral. Kalau kata-kata manunggal berarti kita mengaku Allah. Wujud kita wujud Allah. Kalau saya nggak berani bilang manunggaling kawula Gusti, tapi manembahi kawula Gusti. Saya manusia dan situ Allah, saya menyembah. Kalau manunggal itu ilmu rasa, Allah tidak bisa dirasakan. Tembuslah, berserahmu pada Allah. Berserah diri kita, itulah iman yang sejati. Berserah diri itu iman yang sejati. Allah bertempat pada berserah diri kita pada Allah, pada tempat kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dari Allah, kita kembalikan ke Allah. Takdir apapun itu kembalikan ke Allah. Itulah manembahi kawula Gusti, bukan manunggal.